Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, mungkin ini adalah kisah kamu, di mana kamu memiliki sebuah pemikiran bahwa kenapa ya sebuah hubungan itu terkadang membuatnya itu sulit untuk mengikhlaskan. Kenapa dia selalu hadir dalam hidupmu dan kenapa dia selalu kembali, namun juga kenapa dia selalu meninggalkan kamu. Ketidakjelasan ini mungkin membuat kamu berpikir lebih kritis lagi. Tapi tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada diri dia yang tidak kamu ketahui, ini tentunya bisa menjadikan sebuah perenungan atau pandangan baru buat sahabat bagian. Berkaitan itu semua, hubungan-hubungan yang masih menjadi sebuah pertanyaan besar, dan ada kejadian-kejadian apa sih yang membuatnya dia itu selalu berpikir untuk kembali kepada kamu. Ini adalah tema yang Kevin tentukan ya sahabat bagian. Dan seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya tentang sebuah kejadian. Ada kejadian-kejadian apa yang membuatnya dia ini berpikir untuk kembali kepada kamu. Kita tarik energi seseorang yang mengalami sebuah kejadian-kejadian yang membuat diri dia berpikir untuk kembali kepada kamu. Bagaimana emosional terdalamnya dia, bagaimana perasaannya dia berkata, dan bagaimana cara pikir dia kepada kamu. Kita tarik bersama-sama. Ini adalah energi signifikatornya untuk tema kita hari ini ya sahabat bagian. Energi ini terhubung kepada kejadian-kejadian atau sebuah peristiwa yang terjadi pada diri dia, yang membuat dia berpikir untuk kembali kepada diri kamu. Ada kejadian apa? Kita cek untuk kartu yang pertama. Kartu yang pertama adalah love. Saat kebahagiaan, sepertinya ini adalah masalah percintaan yang cukup rumit. Sepertinya ini adalah masalah-masalah cinta yang pada dasarnya memang belum selesai. Jujur orang ini masih punya perasaan kepada kamu. Jujur dia masih cinta kepada kamu. Jujur dia masih punya hasrat kepada diri kamu. Mungkin alasan cinta itu nggak selamanya logis bagi diri kamu yang sudah mengalami banyak peristiwa atau kejadian tentang diri dia, terutama dari rasa sakit yang pernah kamu rasakan yang diakibatkan oleh diri dia. Dia selalu beralasan bahwa dia masih mencintai kamu, dan dia selalu gagal dalam masalah-masalah percintaan. Selain dengan kamu saat kebahagiaan, dia sepertinya sedang mengalami kegagalan dalam cinta. Ada hubungan-hubungan yang membuat diri dia itu memang gak bisa mengungkapkan apa yang dirasa. Makanya ada sebuah validasi ketika mencintai kamu, ketika dicintai oleh kamu, dan ketika mencintai atau dicintai oleh orang lain. Ini banyak sekali hal-hal yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa lebih nyaman ketika dicintai sama kamu. Karena mungkin kamu kayak ngerasa bahwa selama ini kamu yang paling tulus, kamu yang paling bisa ngertiin dia. Tapi gak tahu kenapa orang ini gak lihat dari sisi itu ke kamu. Tapi setelah ada masalah-masalah yang dia rasa di sini, dia baru kehilangan cinta tersebut. Dan dia baru tahu makna cinta yang kamu berikan kepada diri dia. Karena kami merasa ya saat bagian, dia tipe kalau orang yang terlalu gegabah ya dalam mengartikan cinta, dan tidak bisa melihat sisi ketulusan dari seseorang. Dan ini mungkin yang membuat kamu capek. Kenapa harus dikhianati dengan cintaku yang besar kepada diri dia. Dan setelah ada sebuah kejadian nih, dia ada masalah percintaan, ada masalah-masalah yang berkaitan dalam ranah hubungan, dia sepertinya tidak mendapatkan sebuah kenyamanan.
Dan bahkan di sini ada pembacaan soal kebahagiaan. Ini mungkin adalah hubungan yang dia sudah menikah atau dia sudah memilih pasangannya dia, dan dia meninggalkan kamu. Namun ketika dia ngejalin sebuah hubungan di sana, seperti ada yang kurang, seperti ada yang ngerasa bahwa memvalidasikan dia dengan pasangannya dan dengan kamu. Dan ketika membandingkan itu, rasa sesal itu muncul lebih dalam lagi. Kenapa aku salah ambil keputusan dan terlalu gegabah? Ya, ini mungkin adalah sebuah peristiwa di mana ketika seseorang belum selesai urusannya dengan seseorang, yaitu dengan kamu, jangan sampai mengambil keputusan yang salah. Kalau misalkan mau ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, ya harus selesaikan. Harus diselesaikan dulu secara baik-baik. Harus ada penutupan yang baik. Karena di awal sebuah hubungan, dia datang kepada kamu baik. Kalau maupun pergi juga harus baik. Biar apa? Biar tidak mengalami sebuah karma cinta. Karena di sini Kevin ngerasain ya, ada kejadian di mana dia ngalamin sebuah karma cinta, dan dia memvalidasikan kamu banget ketika nggak ada kamu, dan ketika ada kamu dia memvalidasikan dan mempertimbangkan itu. Lalu di dalam sebuah penyesalan timbullah rasa cinta. Cinta tumbuh ketika ada perpisahan. Ini mungkin kalimat yang Nyida Simah sampaikan kepada Kevin ya di dalam kartu tarot kuntilanak merah. Dan ini adalah karmanya dia. Cinta tumbuh setelah ada perpisahan. Dan kejadian ini yang membuat dia kalau ngejalin hubungan dengan siapapun, dia berpikirnya bahwa tak ada cinta yang lebih dan jujur dan sayang dan tulus seperti kamu. Namun mungkin orang ini kehilangan kontaknya kamu, atau mungkin juga kamu sudah menghapus kontaknya dia. Tapi di sini kami melihat masalah cinta itu yang membuat diri dia kayak ngerasa bahwa kamu tuh pernah punya arti yang besar, tapi disia-siakan. Ya, ini mungkin lagu lama ya. Kalau misalnya kisah cinta itu menyesalnya itu di akhir, tapi banyak yang ngalamin hal yang serupa. Akar permasalahannya adalah ketika kamu berhadapan atau ngejalin hubungan dengan siapapun, kalau misalkan mau udahan atau apa, selesaikan baik-baik, berdamailah dalam keadaan, berdamailah dalam diri sendiri dan kepada pasangan. Kalau misalkan harus berpisah, dan memang harus jujur untuk mengungkapkan kesalahan dan juga penerimaan apa yang terjadi. Karena datangnya baik juga, perginya juga baik. Tapi terkadang orang yang putus cinta atau apa diliputi amarah, diliputi rasa kesal atau hasrat, atau mungkin juga kemauan, keinginan yang kuat, sehingga untuk berdamai semacam itu terabaikan. Lalu timbullah sebuah karma, dan karmanya dia mengalami cinta-cinta yang tidak membuat diri dia tuh kayak ngerasa dicintai atau ngerasa nyaman, karena dia hanya menikmati sebuah hasrat atau gairah dalam hubungan saja, sehingga keintimannya itu nggak dapat di situ. Ini adalah kejadian yang dia rasa. Lalu ada kejadian apa lagi? Tuh kan, ada sebuah ketakutan, ada kecemasan. Saat kebahagiaan kartunya adalah fear. Kalimat oracle-nya adalah ketakutan, tuduhan, dan kecemasan. Saat kebahagiaan sepertinya dia dituduh selingkuh juga. Kalau misalkan di sini ada indikasi bahwa dia sudah memiliki pasangan, dia sudah memiliki kekasih di situ, yang membuat diri dia berpikir untuk kembali kepada kamu karena dia dituduh selingkuh, dituduh yang tidak nyaman, didesak, dan membuat dia tuh kayak ngerasa nggak nyaman. Kenapa cintanya itu terlalu banyak aturan di situ, padahal dia berusaha untuk mencintai seseorang di luar sana. Tapi seiring waktu berjalan, ada sebuah permasalahan dan dia seperti dituduh, dia seperti disudutkan dan lain sebagainya, sehingga dia kayak ngerasa bahwa tangki cintanya, cup cintanya dia ke siapapun yang mungkin saat ini ngejalan hubungan dengan dia, ini kayak sudah habis, gak ada lagi rasa yang manis dalam sebuah hubungan. Karena Kevin ngerasain ya, bukan ngalamin ya, Kevin ngerasain di sini kejadian yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa gak ada orang yang bisa menerima aku lagi kecuali kamu. Karena hadirnya kamu saat bagian atau respon kamu terhadap diri dia, ini pasti akan membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa kau tempat ternyaman untuk dia kembali. Karena dia lagi ngalamin ketakutan, dan dia dituduh juga soal bagian selingkuh, dituduh juga ngejalan sebuah hubungan dengan siapapun, dan dia dituduh juga tentang hal-hal yang tidak nyaman.
Dan bahkan mungkin ada faktor black magic, dia dituduh sama pasangannya bahwa pasangannya itu kena pelet atau kena guna-guna atau black magic atau apa yang membuat hubungannya itu jadi di sana. Ada tuduhan semacam itu. Tapi Kevin tidak akan membahas tentang black magicnya ya. Ini lebih ke ranah psikologinya. Karena kartu Fear di sini mengindikasi bahwa dia memang sering dituduh hal-hal yang membuat diri dia nggak nyaman di dalam sebuah hubungan percintaan. Dan kejadian ini yang membuat dia memikirkan kamu. Kenapa ketika dia ngalamin hal yang tidak mengenakan buat diri dia, yang pertama kali dia pikirkan itu adalah kamu. Oke, saat bagian untuk energi yang selanjutnya itu adalah stoicism. Stoicism ini dia mencoba bertahan dulu di sana ya, di hubungannya dia, entah dengan siapa, entah ini ada kaitannya dengan hubungan yang dia rasa adalah cinta berseginya, itu kamu, atau dia nggak bisa move on sama kamu. Dia berusaha untuk tabah di sana, makanya ini jaraknya itu lama. Dia bisa hadir lagi sama kamu, bisa berarti dia adalah mantan kamu, atau mungkin juga orang yang pernah meninggalkan kamu. Kevin merasakan bahwa ada sebuah perenungan dalam benaknya dia. Kartu stoicism ini adalah berkaitan dari empati, berkaitan dari perenungan, berkaitan dari ketabahan seseorang. Kejadian yang membuat diri dia berpikir untuk kembali kepada kamu adalah ketika dia melihat cara kamu mencintai diri dia. Kamu tabah, kamu sabar, kamu penuh dengan empati. Dan kejadian ini dia dapatkan ketika dia mendapatkan sebuah tuduhan yang pada dasarnya dia ngerasa bahwa itu tidak benar. Banyak kesalahan yang ditimpa oleh diri dia. Ya mungkin ini adalah karma cinta, atau mungkin juga dia melakukan hal itu, melakukan sebuah kesalahan kepada pasangannya atau siapapun. Dan ketika hal itu terjadi, ini membuat perasaannya dia tuh nggak nyaman. Lalu dia baru tahu bahwa selama ini kamu saat bahagiaan sudah menjadi orang yang paling tabah untuk menghadapi dia. Lalu dia melihat tentang perubahan-perubahan besar di dalam diri saat bahagiaan. Kamu memiliki sudut pandang yang berbeda lagi tentang memaknai cinta. Bukan lagi memudahkan untuk mengiyakan semua orang untuk bisa masuk ke dalam diri kamu. Kamu selalu selektif, tapi kamu penuh dengan penerimaan, memaafkan semuanya, memaafkan segala hal yang berkaitan dengan masa lalu. Stoicism ini adalah bagian dari damai. Kamu sudah mendamaikan diri kamu, memaafkan semua orang yang pernah terlibat dalam urusan cinta, termasuk dia. Dan dia melihat perubahan kamu, pertumbuhan kamu di situ. Dan ini yang membuat dia kembali mengagumi kamu, kembali melihat kamu, kembali berpikir kepada diri saat bahagiaan. Kalau secara psikologis di sini saat bahagiaan, mungkin dia triggernya orang yang membuat kamu berubah sampai dengan saat ini untuk memandang cinta itu penuh dengan kesadaran. Dan ketika kamu tumbuh di situ, dia lihat kamu, dia kayak ngerasa kehilangan kamu. Dan dia bisa ngerasa semacam ini, bisa datang kepada kamu, kembali kepada kamu, padahal hubungannya itu tadinya menyakitkan. Ada sebuah alasan secara psikologi. Yang pertama itu tentang keterikatan emosional atau adiksi emosional ya, kecanduan. Terlebih jika ini adalah cinta bersegi-segi saat bahagian, atau mungkin juga dia adalah mantan kekasih kamu, atau siapapun aja yang pernah ada di masa lalu. Yang namanya cinta semacam ini melibatkan naik turunnya emosional yang cukup ekstrim. Dan ini yang bisa membuat dia ketagihan layaknya roller coaster. Karena ada sisi adrenalin di situ. Dan ketegangan, kerinduan, dan sedikit kebahagiaan di tengah luka ini bisa menciptakan hormon dopamin yang kuat. Yang ini membuat dia ini terus kembali, walaupun secara logika dia berkata jangan, tapi dia pengen kembali kepada kamu karena dia pengen mencoba karena sisi dopaminnya itu lagi naik banget. Lalu tentang sebuah harapan kecil yang tidak mau mati dalam benaknya dia, apalagi dia melihat kamu tuh berubah, atau mungkin juga statusnya kamu di sini juga single.
dan dia melihat status kamu atau mungkin juga kondisi kamu di situ, ada harapan kecil yang tak mau mati dalam benaknya dia. Dia akan terus kembali kepada kamu karena masih menyimpan sebuah harapan, walaupun harapan itu sebersit, sekecil apapun. Seperti dia mengatakan bahwa mungkin kali ini akan sedikit berbeda, atau mungkin kamu akan menjadi miliknya. Karena dia berharap hal yang tidak realistis, tapi sangat manusiawi, dari harapan-harapan bahwa oh mungkin nanti kalau ngejalin hubungan ada yang berbeda, oh mungkin ini biarlah waktu yang berjalan, oh mungkin nanti kamu juga bisa menerima dia kembali. Dan kemungkinan dari harapan ini yang tidak realistis, harapan kecil ini yang membuat diri dia tidak akan pernah mati berharap kepada diri kamu. Lalu tentang ketakutan dia, bahwa dia takut sendiri atau kehilangan. Dan hormon dopaminnya dia tuh mendorong diri dia kayak lebih baik mencicipi cinta setengah hati daripada tak mendapatkan cinta sama sekali. Ketika dia berpikir semacam itu saat kebagian, ketakutan akan sebuah kesendirian atau kesepian ini lebih menakutkan daripada hubungannya ini tidak memuaskan. Makanya dia ingin mencoba masuk kepada kamu, padahal dia tahu resikonya itu kayak apa. Dan ketika saat kebagian sudah paham tentang resiko hubungan semacam ini, mungkin kamu berkata tidak atau menolak. Karena di kartu stoicism di sini kamu sudah tumbuh saat kebagian. Tapi kalau kamu terjerat lagi sama dia, ya kalian sama-sama merasakan sebuah hubungan koneksi, hubungan karmic relationship dengan diri dia. Padahal tahu lukanya itu seperti apa. Dia juga seperti menyamakan sebuah luka dengan cinta. Cinta itu berarti luka. Cinta itu berarti sebuah perjuangan. Cinta itu berarti sebuah pengorbanan. Dan dia tumbuh dalam pola cinta yang tidak sehat semacam itu, yang menganggap hal ini normal. Walaupun ini menyakitkan ya, sebagian cintanya bersegi atau hubungan masa lalu, tapi dia seakan-akan melihat cinta semacam ini antara luka dan cinta itu normal bagi diri dia. Sehingga dia selalu berpikir untuk kembali kepada diri kamu. Kenapa seperti itu? Balik lagi dalam kesadaran cinta. Mungkin orang ini belum mendapatkan sebuah pencerahan, karena stoicism di sini juga bagian dari pencerahan ya. Dan juga pemahaman tentang kebahagiaan itu datangnya bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Dan dia mungkin belum memahami akan hal ini. Mungkin kamu saat bagian sudah memahami akan hal itu, sehingga kamu tidak mendapatkan efek dari penderitaan cinta. Dan ini kejadian yang membuat diri dia ingin kembali kepada diri kamu. Ada sebuah ego dan juga pembuktian diri. Secara psikologi, ada kalanya yang dikejar bukan lagi cinta, tapi pembuktian. Dia ini pengen nunjukin dan pengen membuktikan bahwa dia masih punya rasa cinta kepada kamu, karena dia takut kehilangan kamu. Ini adalah egonya dia, ini adalah pembuktian diri dia kepada kamu bahwa dia masih cinta sama kamu. Tapi kalau misalkan embel-embel cinta doang dan kamu tahu story-nya dia tuh kayak apa, ya kamu maafin aja. Tapi untuk menerimanya jangan. Kenapa? Biarkan ini menjadi pembelajaran buat diri dia. Karena jangan sampai hubungan kamu ini menjadi hubungan karmic relationship. Setiap orang memang punya kesalahan. Tapi kalau dalam ranah cinta, kamu juga harus tegas agar kamu punya value di dalam memaknai cinta, sehingga tidak berkali-kali lagi disakiti. Karena kartu tengah kita adalah stoicism. Bagaimana diri kita itu benar-benar bisa menciptakan kebahagiaan dari diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dan orang ini bergantung kepada diri kamu. Dan ini mungkin juga ada kaitannya dengan koneksi jiwa yang sulit dijelaskan. Dan beberapa koneksi saat bagian terasa melampaui logika. Seperti ada sesuatu yang menarik dari dalam, meskipun menyiksa. Dalam ranah spiritualitas, ini kadang disebut karmic connection. Sebuah pelajaran jiwa yang belum selesai, dan dia belum memahami tentang karmic connection-nya ini. Tapi ketika saat bagian paham tentang karmic connection, bahwa setiap orang yang hadir dalam kehidupan kamu, walaupun menyematkan sebuah luka, kamu bisa mengambil pembelajarannya di situ untuk lebih stoik lagi.
Tapi di sini dia tidak belajar stoik. Makanya hubungannya dia kepada kamu tuh kayak berharap dari harapan kecil ini agar bisa dimiliki atau kembali kepada kamu. Tapi apakah ini akan mengulangi siklus yang sama, bahwa dia udah berubah, dia ada pembuktian di sini akan mengulangi siklus yang sama? Jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah sama. Makanya kartu tengah di sini adalah stoicism. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, itu kan benar kan? Apakah dia, walaupun dia ada sebuah pembuktian bahwa dia kembali kepada kamu, dari kejadian ini dia kembali kepada kamu, apakah dia bisa kembali menjadi lebih baik lagi? Dia adalah dia, kamu adalah kamu. Karena dia belum belajar memaknai kebahagiaan. Dan bahkan di kartu hipokrisi, ini ada sebuah drama atau kepura-puraan atau palsu. Kalian bisa lihat ya kartunya. Kartunya namanya adalah hipokrisi. Kalimat oracle-nya adalah drama, kepura-puraan, dan juga palsu. Jadi bisa mengindikasi boleh memaafkan dia, tapi tidak boleh untuk kembali. Dan kejadian-kejadian yang menimpa diri dia memang memvalidasikan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Maka dia kembali berpikir untuk meyakinkan diri, untuk memberikan sebuah pembuktian bahwa dia serius sama kamu. Tapi ingat, luka kamu, sakit kamu belum sembuh. Walaupun kamu sudah berdamai, kamu sudah memaafkan, kamu healing, tapi itu belum seutuhnya sembuh. Dan itu bisa menciptakan sebuah trauma kembali. Tidak ada istilah untuk kembali kepada mantan, walaupun hanya berteman atau apa. Dia adalah orang yang mengajarkan betapa hebatnya diri kamu berjuang untuk saat ini. Karena orang ini juga gak akan bisa menolak bahwa dia masih punya perasaan kepada kamu. Tapi apa indikasinya? Hipokrisi. Ada sebuah drama, ada sebuah kepura-puraan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tears. Bahkan kejadian-kejadian yang terjadi pada diri dia untuk berpikir kembali kepada kamu adalah dia seperti menangis, dia seperti menyesali, ada keluh kesah yang membuat diri dia itu kayak ngerasa bahwa ya, aku benar-benar bodoh meninggalkan kamu. Aku benar-benar pecundang yang meninggalkan kamu. Ada sebuah tangis sesal yang dia rasa. Ini adalah karmic connection yang mengajarkan diri dia untuk tumbuh. Mudah-mudahan dari tangisnya dia, dari kejujuran yang dia rasa, dia harus lebih peka lagi terhadap cinta kepada siapapun. Dan mudah-mudahan kamu adalah orang yang mengajarkan dia untuk lebih menghargai setiap orang yang dia temui. Jangan sampai tears, tangisnya dia adalah kepura-puraan untuk mengambil hati kamu, untuk mengambil empati kamu. Karena dia takut sendiri, karena dia takut ditolak cintanya sama kamu. Apakah tangisannya dia jujur? Ya, ini adalah tangis dari sesuatu yang membuat diri dia gak ngerasa bahagia. Tapi dia tidak memaknai dan mendalami tentang tangis ini. Ada sebuah makna yang harus dia ambil, yaitu stoik. Dan kejadian yang terjadi pada diri dia adalah tangis. Orang ini menangis sangat kebahagiaan, benar-benar menangis. Dan ini adalah kejadian yang dia rasa, yang membuat dia berpikir untuk kembali kepada kamu. Oke, kita tarik menggunakan kartu tarotnya ya. Ada energi apa yang terjadi pada diri dia? Kevin buka aja semua kartunya. Ada kartu Seven of Rose, ada kartu Hermit, ada kartu Six of Book, ada kartu, wow, sangat kebahagiaan, Six of Cup, The Fool. Wah, bener sih dia nyesel banget saat kebahagiaan. Kalau di dalam kartu tarot ya, Six of Cup itu artinya adalah hubungan yang kembali atau nostalgia cinta atau hubungan lama. Six of Book adalah dia mau move on sama kamu nggak bisa. Kalau di sini ada kartu The Fool, dia berharap bahwa kamu menerima dia kembali dari awal. Di kartu Seven of Rose, dia sudah bisa melihat tentang pertumbuhan kamu di kartu Hermit. Seperti yang Kevin jelaskan, kamu di sini udah tumbuh. Dari dia, kamu belajar stoik. Dari perjalanan cinta dia, kamu belajar untuk lebih bisa meyakinkan bahwa diri kamu adalah orang yang punya value. Tapi terkadang goncangan-goncangan hebat yang dia tawarkan kepada kamu tentang pembuktian cintanya dia kepada kamu yang membuat kamu goyah. Makanya di sini ada kartu Six of Cup, bahwa ada kemungkinan kamu bisa ketarik lagi sama energinya dia. Walaupun di sini ada kartu Fool. The Fool itu artinya adalah awal baru atau kembali menjadi awal.
Tapi perlu diingatkan, kesamaan-kesamaan status atau peristiwa-peristiwa yang kalian lalui di sini tidak semuanya itu bisa membuat kalian benar-benar kembali ke awal. Kenapa? Karena orang ini belum belajar untuk memaknai cinta itu. Sehingga jangan sampai saat bagian kamu tergoda dalam hubungan semacam ini tanpa kesadaran yang menuntun kamu. Kartu The Fool itu identik juga dengan si pekok yang aku cintai. Dia akan peka kalau dia membutuhkan sesuatu kepada kamu. Tapi setelahnya, dia nggak peka-peka lagi. Ada kartu Wheel of Fortune, ada kartu Page of Rose, ada kartu Ten of Book, ada kartu Knight of Rose, dan Ace of Rose. Oke, saat bagian Wheel of Fortune, ya. Wheel of Fortune itu memiliki makna tentang sebuah takdir, bukan tentang roda keberuntungan saja. Takdirnya dia memang seperti ini. Dan takdir pertemuan kamu bersama diri dia memang mengajarkan perubahan kamu untuk memaknai cinta. Di sini di kartu Page of Rose ada seorang pangeran, dia membawa sebuah bunga sebagai bentuk tawaran. Dia akan menawarkan cinta kepada kamu atau hasrat kepada diri kamu karena hidupnya tidak bahagia. Di kartu Ten of Rose, di Ten of Book, simbolnya seorang perempuan yang tersungkur. Orang ini memang tidak mengalami kebahagiaan, lalu memandang sebuah peluang yang besar dari diri kamu, bahwa dari harapan kecilnya dia bisa diterima sama kamu, makanya dia akan mengejar kamu. Di kartu Knight of Rose. Lalu ada kartu Ace of Rose. Hasratnya dia atau sisi adrenalinnya dia atau hormon dopaminnya dia semakin meningkat ketika mendengar nama kamu. Atau ketika kamu memberikan sebuah respon kepada dia, dia semangat banget saat kebahagiaan. Ini adalah hal yang dirasakan kepada kamu. Dan kejadian-kejadian yang parah yang membuat diri dia semacam ini mungkin ada berkaitan dalam ranah kesetiaan atau dicampakkan. Karena kayak pengen ngeliat ya, orang ini tuh sebenarnya tipikal orang yang melankolis banget ya. Kalau udah masalah cinta, wah berbunga-bunga banget kepada siapapun. Tapi energi yang hasrat, gairah, romantismenya tuh besar di awal, lama-lama mudah sekali pudar. Lalu ada faktor-faktor lain juga yang berkaitan dalam masalah ekonomi atau masalah sosial, ini juga berpengaruh terhadap hubungannya dia dengan siapapun di sana. Dan kejadian ini yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa bahwa kenapa sih cinta harus dimaknai oleh materi. Lalu ada energi apa lagi? Oke, ada kartu The World, ada kartu Nine of Book, ada kartu Ten of Cup, ada kartu Eight of Pentacle, dan ada kartu Eight of Book. Saat bagian, Kevin menemukan angel number di sini. Angel numbernya itu 66 dan 88. Kevin buka dulu 66 dan 88 ya. 66 dan 88. Ini angel numbernya atau pesannya. Pesan tersembunyi dari tema pembacaan kita kali ini ya, saat bagian. Ada angel number 66 dan juga 88. Oke. Kita bahas dulu di kartu 66 karena di sini ada kartu Six of Book dan Six of Cup. 66. Cinta dan keseimbangan. Kamu dilindungi oleh cinta kasih yang bersemayam pada orang-orang terdekatmu. Percayalah, apapun yang kamu lakukan akan membuahkan hasil yang positif. Saat bagian, dia memang lagi ngalamin dilema cinta. Antar keseimbangan cintanya, dia memang lagi ngalamin permasalahan di situ. Dan dia memandang bahwa kamu adalah orang terdekatnya yang bisa menerima dia. Karena dia ngerasa bahwa dengan kamu, hidupnya akan lebih seimbang dan selaras lagi. Dan ini adalah latar belakang dia kenapa dia bisa hadir kepada diri kamu. Lalu kita ketemu di angka 88, stabilitas secara finansial dan keseimbangan karma. Itu kan saat bagian ada masalah-masalah yang berkaitan dari finansial juga, yang membuat dia tuh kayak ngalamin masalah-masalah cinta, materi, dan juga finansial. Dari itu dia kayak berpikir bahwa ya kenapa cinta harus dimaknai oleh finansial, materi, dan lain sebagainya. Mungkin dia ada kejadian yang berkaitan dalam ranah keuangan, finansial atau apa. Makanya dia kayak memandang kamu tuh hidupnya tuh jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman lagi. Sehingga dia tuh kayak ngerasa bahwa berada di dekat kamu itu adalah zona amannya dia atau zona nyamannya dia. Seperti yang Kevin sebutkan tadi ya. Dan angel number di angka 88 ini dari kartu 8 pentacle dan 8 buku di sini. Kartu Eight of Pentacle dan Eight of Book.
ini tentang penyatuan energinya dia, tentang pembelajaran karmanya dia. Kalimat oracle-nya adalah berbagilah kepada sesama. Karma baiknya akan hadir untuk kesejahteraan finansialmu. Pastikan kamu tetap seimbang antara memberi dan menerima. Saat bagian, dia memang lagi ada masalah di situ. Karmanya adalah orang ini mungkin lupa untuk memberi. Dia hanya ingin menerima saja. Dan ini adalah pembelajaran diri dia, bukan hanya masalah finansial saja, tapi masalah cinta pun juga sama. Mungkin dia hanya menerima cinta doang, tapi nggak pernah memberi cinta yang benar-benar tulus. Kenapa? Karena hidupnya mungkin sudah tidak lagi sama mengejar cinta dengan kata-kata, mengejar cinta dengan sisi romantisme. Namun ternyata setelah berhadapan dengan cinta ada masalah-masalah yang lebih besar lagi, yaitu masalah finansial. Dan ini terjadi pada diri dia. Karena angka 88 itu identik juga dengan uang saat bagian. Dan di sini kartunya The World. The World itu adalah bagian dari kehidupan di bumi. Masalah-masalah di bumi, ya kalau misalkan kamu pengen terus hidup di bumi, ya hanya mengejar tentang sisi materi saja, keduniawian. Dan di sini Kevin ngerasain kejadian-kejadian yang dia alami adalah tentang ranah keduniawian saja saat bagian. Lalu ada kartu Nine of Book. Simbolnya ada orang yang ketakutan di sini. Di belakangnya ada sosok hitam, sosok bertanduk. Ini ada simbol dari ketakutan. Ya, ada ketakutan di sini. Dia memang takut ada sesuatu yang membuat diri dia itu bakalan kehilangan segalanya, entah itu harta gono gini, entah itu aset atau lain sebagainya. Sehingga dia kayak ngerasa bahwa ya kalau misalkan ada sesuatu di dalam hidupnya dia ketahuan selingkuh dan ini ada kaitannya dengan masalah perceraian atau apa, dia tidak mendapatkan harta karena kesalahannya dia dan lain sebagainya, itu mungkin hadir dalam benaknya dia. Tapi kalau orang ini bukan cinta bersegi-segi kamu, Kevin ngerasain di kartu Nine of Book di sini, ini adalah bentuk tingkat kesetresannya dia karena dia ngerasa bahwa selalu sendiri. Dan mudah-mudahan dia bisa belajar untuk stoik di sini ya, atau belajar stoicism ya, sehingga tidak bergantung cinta kepada diri kamu. Lalu di sini ada kartu Ten of Cup. Ten of Cup itu memiliki makna tentang keluarga. Kejadian-kejadian yang menimpa diri dia ini ada kaitannya dengan masalah keluarga atau masalah keluarga besar yang membuat dia tuh kayak ngerasa semacam ini. Mungkin dia disudutkan oleh keluarganya atau tidak bisa mendapatkan kepercayaan dari keluarganya, sehingga orang ini kayak ngerasa bahwa kenapa harus sendiri. Ada masalah-masalah yang berkaitan dari keluarga besar ya, saat bagian, entah ini masalah-masalah yang berkaitan dari finansial, hutang pihutang, atau masalah-masalah kepercayaan. Tapi Kevin lihat dia lagi bermasalah sih sama keluarga besarnya. Lalu Eight of Pentacle ini juga masalah dengan uang ya, saat bagian ini paling banyak ini adalah masalah uang juga. Lalu Eight of Book ini ada bagian dari kemelekatannya dia sama kamu. Kemelekatannya dia sama kamu itu kuat banget saat bagian. Sampai dengan detik ini dia masih berharap bahwa kamu bisa menerima dia kembali. Tapi perlu diingatkan, orang ini punya banyak beban. Jangan sampai beban yang dia derita ini kamu yang nanggung juga. Karena indikasinya di sini dia tipikal orang yang selalu menerima, bukan tipikal orang yang memberi. Karena angel number di kartu angka 8 di sini, dia tipe orang yang hanya menerima, tidak memberi. Ya mungkin di awal memberi, tapi setelahnya adalah dia pengen menerima saja. Oke. Terkait itu ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita cek. Zodiak yang pertama adalah Aries, lalu di sini adalah Taurus, ada Virgo, ada Pisces, ada Aquarius, ada Gemini, ada Cancer, ada Leo, ada Libra, dan yang terakhir di sini adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama ada huruf Q, ada huruf O, ada huruf E, ada huruf C, ada huruf F, ada huruf L, ada huruf U, ada huruf B, ada huruf J, ada huruf P, lalu ada huruf I, lalu ada huruf K, selanjutnya ada huruf R, lalu ada huruf S, ada huruf A, ada huruf V, ada huruf Y, ada huruf Z,
lalu selanjutnya ada huruf W, ada huruf D, dan yang terakhir di sini adalah huruf T. Ini adalah beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.